Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan Bapak Ibu, Ustaz-ustazah, di malam Jumat rutin kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memperdalam materi terkait dengan ilmu manut Quran. Materi kita malam hari ini yaitu adalah terkait dengan 7 ikhtiar langit. Ketika di malam kemarin kita membuka program Challenge Manut Quran yang dimana program pendampingan teman-teman dalam menjalankan 7 ikhtiar langit. Nah, malam hari ini akan kembali kita kupas step by step, langkah demi langkah, urut-urutan terkait dengan 7 ikhtiar langit. Sebagaimana yang tadi sampaikan, bahwasanya tema kita adalah bagaimana kita menjalankan 7 ikhtiar langit ini, kita bersama-sama punya gerakan, yaitu membumikan ibadah dan juga melangitkan doa. Kita berharap tentu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah sudah ridho, maka kita berharap Allah memberikan banyak pertolongan kepada kita semuanya. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap kita menjalani ujian dari Allah. Bapak Ibu, kawan-kawan Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan terkait dengan materinya. Izin untuk menampilkan slide-nya. Mohon maaf. Kita pindah dahulu. Ya, baik. 7 ikhtiar langit membumikan ibadah, melangitkan doa. Semoga materi malam hari ini semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin memperkuat motivasi kita untuk menjalankan ibadah yang jauh lebih baik lagi di hari-hari ke depannya. Barangkali teman-teman ada yang mengalami ini ya. Jadi, barangkali ada di antara kita semuanya ada yang mengalami ini. Apa itu? Yaitu mengalami bingung yang tidak pernah ada putusnya. Jadi setiap hari yang kita rasakan adalah kebingungan. Kita merasa bahwa kita itu seolah-olah tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena yang dirasakan adalah bingung. Tidak tahu arahnya kita itu mau apa. Bangun tidur, pusing. Bangun tidur atau mau aktivitas, bingung. Karena seolah-olah tidak ada tujuan yang jelas. Atau yang kedua, barangkali kita punya kesibukan yang tidak pernah ada habisnya.
Jadi waktu kita itu terbuang dengan kesibukan-kesibukan terus. Dari satu kesibukan pindah ke kesibukan yang lain. Seolah-olah yang kita rasakan tidak pernah ada putusnya, tidak pernah ada hentinya, tidak pernah ada habisnya. Seolah-olah kita merasakan tidak pernah ada waktu untuk rehat. Atau yang ketiga, kita merasa kebutuhan kita itu tidak pernah terpenuhi. Jadi selalu merasa kurang. Betul kita bekerja, betul kita mencari nafkah, tapi yang kita rasakan itu selalu kurang akan kebutuhan kita. Inilah yang kemudian membuat kita harus mengambil langkah hutang, pinjam, pinjam, hutang. Gali lubang, tutup lubang. Gali lagi, tutup lagi. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena merasa kebutuhan kita itu tidak pernah cukup. Atau yang keempat, kita merasakan sebuah khayalan yang tidak pernah ada wujudnya. Kita membayangkan seandainya kita bekerja di sana, maka akan seperti ini. Kita membayangkan seandainya kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu semua hanya dalam sebuah angan-angan. Dalam sebuah hayalan saja. Nah, barangkali ada nih di antara kita, teman-teman gitu ya, saya juga pernah mengalami tentunya, dan barangkali kita juga pernah mengalami. Atau barangkali ada saat ini yang sedang mengalami. Nah, ketika ada, coba ya, kita akan flashback ke belakang ya, terkait dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dia pikirkan, jadi yang ada di pikirannya itu adalah tentang dunia, dunia, dunia. Sehingga seolah-olah kita itu tidak pernah melihat akan haknya Allah di pagi hari itu. Seolah-olah tidak ada haknya Allah di pagi hari itu. Maka Allah akan menanamkan empat penyakit dalam dirinya. Yang pertama yaitu adalah kebingungan yang tiada putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Dan yang keempat adalah keinginan yang tidak pernah tercapai. Maka ini kembali seperti ke pertanyaan kami tadi di depan. Ada yang merasa bingung, ada yang merasa sibuk, tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada habisnya. Kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi, atau bahkan ada keinginan-keinginan yang tidak pernah terwujud. Nah, ternyata ini semua disebabkan ketika seseorang bangun di pagi hari yang dia pikirkan yang ada dalam pikirannya adalah tentang dunia, dunia, dan dunia. Seolah-olah tidak ada haknya Allah di pagi hari itu. Maka kita sering diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita pernah diajarkan bagaimana ketika kita bangun di pagi hari, kita berdoa, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah hidup kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Maka kita syukuri dulu. Ada haknya Allah di situ. Maka ketika bangun, ya kita kemudian persiapan, ambil air wudhu, kita ibadah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas kita terkait dengan dunia itu nanti. Ya, itu nanti.
Maka yang harus kita lakukan lebih awal adalah bagaimana kita mengingat Allah dan kemudian bersyukur atas banyak nikmat yang telah Allah berikan. Maka dalam satu materi yang kami berikan, bagaimana agar kita itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, salah satunya adalah setiap pagi kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan nikmat-nikmat dari Allah yang begitu besar, yang begitu baik. Dan itu adalah bagian dari terapi bagaimana kita itu menyeimbangkan antara kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Jadi sekali lagi, teman-teman, Bapak Ibu, saudara, kita sedikit flashback bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan ketika di pagi hari, inilah yang nanti akan menentukan aktivitas kita di siang sampai malam dan juga bahkan di kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Jangan sampai kemudian nanti Allah tanamkan penyakit-penyakit ini ke dalam diri kita. Maka angkat tangan, berdoa, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dihindarkan dari segala macam penyakit dan juga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mau bersyukur. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di sana disebutkan bahwasanya ketika seseorang di usia kandungan 120 hari atau dalam 4 bulan, maka di sana Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin, lalu kemudian ditetapkan pula 4 hal. Yang pertama terkait dengan rezekinya, yang kedua terkait dengan ajalnya, yang ketiga terkait dengan perbuatannya, yang keempat terkait dengan baik ataupun tidaknya, atau kesengsaraan atau bahagia dalam kehidupannya. Nah, semuanya sudah tercatat. Maka termasuk dengan rezeki, kita ketika berbicara tentang rezeki, berarti rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, tugas kita sebenarnya adalah bagaimana kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita itu ibadah dan rezeki itu sekali lagi adalah urusannya Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu saudara, sekali lagi tugas kita sebagai seorang hamba yaitu adalah ibadah kepada Allah. Maka dalam bingkai kehidupan kita, 24 jam kehidupan kita harus senantiasa dibingkai ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah itu bagaimana? Maka niatnya harus karena Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah nanti kehidupan kita akan bernilai ibadah. Tidur kita, bekerja kita, berdagangnya kita, bertaninya kita, maka itu adalah bagian-bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu rumah tangga yang ngurusin keluarga, ngurusin anak, guru yang mendidik anak-anak muridnya, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti urusan rezeki itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setiap kita rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oke, teman-teman, clear ya bahwasanya tugas kita adalah ibadah. Nah, teman-teman ketika ngomongin manut Quran, ya, maka di sana ada satu materi terkait dengan niat. Dan ini betul sebagai awal, sebagai awalan ketika teman-teman ingin mempelajari tujuh ikhtiar langit, ingin menjalankan tujuh ikhtiar langit, maka yang harus dilakukan pertama awal adalah benerin niat. Ya, niat ini adalah goal dan kita menyadari betul bahwa innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung daripada niat. Nilai dari sebuah ibadah itu dari nilai niatnya. Ketika seseorang berniat kebaikan dan itu belum dilakukan, maka sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dilakukan, maka akan jadi sebuah pahala yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu adalah goal, gambaran kita seperti apa. Dan sekali lagi kita menyadari bahwasanya setiap amal itu tergantung dari niat. Maka teman-teman kita mulai belajar dari benar ini. Niat kita yang hanya awalnya memikirkan diri sendiri, kita mulai belajar untuk memikirkan orang lain. Maka mulai memperbesar niatmu, mulai memperluas niatmu. Maka niat-niat kita harus diperbesar dan juga harus diperluas. Artinya tidak hanya sekedar fokus pada diri kita sendiri. Kami sering sampaikan, kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tapi bagaimana agar kita mulai memikirkan orang lain, mulai berpikir terkait dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, mulai berpikir terkait dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan sekitar kita. Ngebangun masjid, benerin jalan, bantu anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian kita punya niat yang besar dan juga sekaligus kita perluas niatnya. Karena jangan takut bahwasanya ketika baru berniat saja sudah Allah catat sebuah kebaikan. Termasuk bagian dari mendoakan kebaikan untuk orang lain. Pernah nggak kita berpikir mendoakan si A? Pernah nggak kita berpikir mendoakan guru-guru kita? Pernah nggak kita berpikir mendoakan ustadz-ustadz kita? Pernah nggak kita berpikir mendoakan orang tua kita? Pernah nggak kita berpikir mendoakan apa namanya kakek nenek kita, Pak D, Budi, saudara-saudara kita dan seterusnya, tetangga kanan kiri depan belakang. Kita doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Nah, teman-teman, niat apa namanya niat itu selain goal tadi impian keinginan maka termasuk niat ini juga merupakan sebuah alamat ketika alamatnya jelas maka akan sampai teman-teman punya niat apapun tapi harus jelas ketika jelas maka akan sampai pada tujuannya ada banyak orang-orang yang punya niat-niat tetapi alamatnya tidak jelas sehingga tidak pernah sampai pada tujuannya. Maka alamat ini harus harus diperjelas, teman-teman, ya. Mau apa, mau kemana, gitu ya. Maka termasuk bagaimana kalau tadi disebutkan bahwa ini adalah bagian dari alamat harus jelas dan ini juga sekaligus merupakan alasan. Jadi niat itu juga merupakan alasan kenapa kita harus makan karena kita lapar. Kenapa kita harus minum karena kita haus. Kenapa kita harus jajan karena kita suka, kita butuh. Kenapa kita harus ke sana? Kenapa kita harus ke sini?
Kenapa harus kita melakukan itu, melakukan ini? Karena ada alasannya. Semakin jelas alasannya, semakin masuk akal alasannya, maka akan dipercepat, apa namanya, akan mempercepat proses dikabulkannya hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika seorang anak yang menemui orang tuanya minta uang, kan ditanya, buat apa? Buat jajan. Jajan apa? Harus jelas, karena jajan tuh banyak. Makanan-makanan yang berbahaya, makanan-makanan yang nggak sehat, ya nggak akan diizinkan untuk dibeli, kan begitu. Tapi semakin jelas untuk beli makanan ini, makanan itu, semakin jelas, maka orang tua akan mudah memberikan uang jajan kepada anaknya. Sebagai orang tua tentu kita pernah merasakan bagaimana ketika anak kita minta uang. Dan ketika jelas alasannya, jajan-jajannya apa. Semakin jelas, maka semakin mudah kita untuk memberikan uang. Termasuk salah satu contohnya adalah ketika teman-teman baca buku Tuhan, kenapa Anda harus kaya dan kenapa Anda harus berubah? Ya, harus ada alasan yang jelas. Saya ingin menjadi kaya karena saya ingin ngebantu fakir miskin, ngebantu tetangga saya, ngebangun masjid, benerin jalan, bangun sekolahan, bangun pesantren, dan seterusnya. Jadi ada alasan yang jelas. Ya, ini terkait dengan niat. Jadi teman-teman, ini sebagai basic. Kami sering sampaikan kemarin ya, bahwasanya ada dua hal yang itu sebagai basic ketika teman-teman menjalankan ikhtiar langit. Dan basicnya ini sudah clear, basicnya ini sudah teman-teman lulus ngejalaninnya, maka akan punya dampak ketika teman-teman menjalankan 7 ikhtiar langit. Dan ketika teman-teman menjalankan 7 ikhtiar langit, tetapi bagian basicnya, sebagian dasarnya ini teman-teman belum lulus, belum clear, belum beres, ya tidak akan memberikan banyak dampak. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini yang pertama, basicnya. Yang kedua, sebagai basicnya, ya, mohon maaf ya, kuncinya tadi terkait dengan ini adalah jadilah kunci pembuka pintu kebaikan dan jadilah gembok penutup pintu keburukan. Oke ya. Yang kedua, basicnya adalah mindset, pola pikir. Ya, ini basic yang kedua. Teman-teman harus clear dulu terkait dengan urusan ini juga. Teman-teman harus beres dulu terkait dengan urusan ini juga. Ya. Nah, mindset ini terkait dengan keyakinan. Seberapa yakinkah kita, seberapa yakinkah teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa yakinkah kita terkait dengan amalan yang kita kerjakan. Kalau teman-teman baca buku kemudian tidak yakin, ya sudah tutup aja bukunya. Teman-teman baca buku ingin praktek tapi tidak yakin, ya sudah jangan praktek. Kenapa? Karena ini bagian dari mindset. Ketika kita tidak yakin, ya tidak akan banyak berpengaruh. Orang ragu-ragu dengan orang yang yakin itu beda. Orang yang yakin bahwasanya jalan ini mudah, ya akan mudah bagi dia. Kenapa ketika seseorang yakin, maka akan ada energi positif yang ngebuat dia bergerak dan berpikir bagaimana caranya. How? Jadi ada keyakinan. Nah, bagaimana nanti cara ngebangun keyakinan itu? Ya kita belajar dengan orang-orang yang pernah mengalaminya. Kalau teman-teman misalnya pengen yakin bahwasanya amanahnya bisa lunas, ya teman-teman belajar kepada orang-orang yang pernah lunas amanahnya. Ketika teman-teman ingin belajar terkait dengan bisnis usaha yang jalan, maka teman-teman belajar kepada orang yang punya bisnis atau usaha. Itu akan membuat yakin. Bagi contoh begini, bagaimana teman-teman bisa yakin
naik kendaraan disupiri atau sopirnya orang yang belum pernah naik kendaraan. Dan kita tahu orang itu tidak bisa nyopir, tidak pernah belajar nyopir. Ya, ngebuat diri kita was-was dan nggak takut. Dan tentunya agak takut ya kan. Maka ketika orang yang pernah punya pengalaman, tentu kita akan yakin kepada mereka. Termasuk bagaimana kemudian ketika kita ngomong tentang rezeki, kita yakin bahwasanya rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya ada 8 jalan rezeki atau jalan bagaimana Allah ngasih rezeki kepada kita semua ya. Nah, teman-teman nanti boleh boleh buka di sini apa namanya boleh dicari sendiri di Quran ya. Kita sudah rangkumkan di buku Manut Quran juga sudah ada. Nanti teman-teman kembali baca dan sekali lagi ini termasuk salah satu jawaban ketika ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa di buku Manut Quran tidak dicantumkan tulisan Arabnya? Ini kami maksudkan agar teman-teman ngebuka Quran. Jadi di bukunya ada tulisan misalnya Hud ayat ke-6. Artinya kami cantumkan di sana, kemudian ayatnya, suratnya. Harapannya teman-teman ngebuka Quran, nanti dibuka Quran, surat Hud ayat ke-6. Kan begitu. Sehingga teman-teman betul-betul berinteraksi dengan Quran, tidak hanya berinteraksi dengan buku manut Quran. Ya. Jadi misalnya tadi rezeki sudah dijamin ada di Quran surah Hud ayat ke-6. Kemudian rezeki karena usaha. Jadi bagi yang berusaha itu pasti ada rezekinya ya. Sesuai dengan usaha masing-masing di Quran An-Najm ayat 39. Kemudian rezeki karena menikah di Quran surah An-Nur ayat 31. Kemudian rezeki karena anak. Ketika orang punya menikah dan punya anak, maka anak masing-masing anak itu sudah punya rezeki masing-masing di Quran surah Al-Isra ayat 31. Kemudian rezeki karena istighfar. Ketika seseorang banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah, maka Allah akan berikan banyak rezeki. Di Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Kemudian rezeki karena bersyukur di Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Karena ketika seseorang bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Rezeki karena sedekah, karena infak. Ini ada banyak ayatnya. Salah satunya di Al-Baqarah ayat 245. Kemudian rezeki yang datangnya tak terduga dari arah yang tidak pernah disangka-sangka ada di Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, teman-teman buka sendiri nanti ya. Teman-teman buka sendiri di Qurannya. Baca Qurannya, baca Arabnya, baca terjemahnya. Kalau perlu nanti buka tafsirnya ketika punya tafsirnya ya. Termasuk juga yakin bahwasannya 9 dari 10 pintu rezeki itu lewat perdagangan. Sehingga kita betul-betul meyakini ada banyak jalan kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mindset ini dipengaruhi dari apa yang kita lihat, dipengaruhi dari apa yang kita dengar, dipengaruhi dari apa yang kita baca. Dan juga dipengaruhi dengan siapa kita bergaul, siapa teman kita. Itu akan berpengaruh. Dan mindset ini akan mempengaruhi lisan kita, mempengaruhi perilaku dan juga tingkah laku kita, termasuk karakter itu dipengaruhi dari mindset juga. Ya, maka bagaimana mulai dari saat ini kita belajar agar sesuatu yang masuk ke dalam otak kita itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik-baik. Apa yang kita dengar ada sesuatu yang baik-baik. Apa yang kita lihat adalah sesuatu yang baik-baik. Termasuk mengikuti kajian, mendengarkan ceramah itu adalah bagian-bagian dari bagaimana kita sedang menginstal mindset kita menjadi mindset yang positif ya. Nah, terkait dengan 7 ihsan langitnya, ya teman-teman,
boleh catat juga di buku juga sudah ada. Pertama adalah perbaiki sholat kita, baik dari sisi kualitas ataupun sisi kuantitasnya. Yang kedua, sholat tahajud. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, infak pagi, infak subuh atau sedekah pagi. Kemudian yang kelima, baca Quran. Yang keenam, istighfar dan sholawat. Yang ketujuh adalah silaturahmi, utamanya dengan orang tua. Nah, dari 7 ikhtiar langit ini, tadi sudah ditanyakan sama Gus ya, teman-teman, ada berapa? Ya. Nah, dari 7 ini, teman-teman dalam menjalankan ikhtiar langit selama 30 hari atau bahkan selama 40 hari, ada 3 yang tidak boleh putus. Selama 40 hari yang tidak boleh putus. Ketika teman-teman putus menjalankan itu, maka sebenarnya dalam kategori kami, teman-teman belum berhasil dan harus diulang lagi. Apa itu? Yang pertama adalah istighfar dan sholawat. Setiap hari istighfar dan sholat. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yaitu adalah silaturahmi. Ini berlaku laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah infak subuhnya atau sedekah paginya. Teman-teman nggak boleh terlewat. Nah, ini yang tiga ya, baku. Sebagai pokok teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh pedot, yang tidak boleh kosong, yang tidak boleh putus selama 30 atau 40 hari. Sedangkan yang lain terkait dengan sholat jamaah, terkait dengan tahajud, terkait dengan duha, terkait dengan baca Quran, ini juga merupakan apa namanya, bagi perempuan tentu tidak bisa menjalankan selama 30 hari berturut-turut. Apalagi 40 hari ya. Maka sekali lagi tadi kami bagi menjadi dua. Jadi 7 istilah langit ini kami bagi menjadi 7, menjadi dua. Yang pertama yang teman-teman tidak boleh putus sama sekali, yaitu poin 1, 2, 3, istighfar, sholawat, kemudian infak subuh dan silaturahmi. Sedangkan yang lainnya ketika terjadi apa namanya, lowong atau kosong, teman-teman tinggal mengevaluasi, tidak harus diulang lagi ya, seperti itu. Nah, jadi gini cara gambaran umumnya teman-teman ya. Jadi niat ini sebagai basicnya dan juga mindset ini sebagai basicnya dalam menjalankan ikhtiar langit. Artinya ketika urusan niat dan urusan mindset ini teman-teman sudah clear, teman-teman sudah beres, gitu ya, maka akan memberikan dampak ketika teman-teman menjalankan ikhtiar langit, ya, akan ada dampaknya, ya. Nah, apa itu? Ya, kita akan coba, karena sekali lagi ini yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah ridho, apa yang kita harapkan? Maka pertolongan Allah akan datang. Jadi kalau Allah sudah ridho terkait dengan ibadah yang kita kerjakan, terkait dengan ibadah yang kita lakukan, maka akan datang yang namanya pertolongan Allah. Yang kedua apa? Akan dikabulkannya hajat dan doa-doa kita. Jadi kalau Allah ridho, maka akan dikabulkan hajat dan doa kita semua. Nah, yang ketiga adalah diampunkannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya, ketika kita menjalankan ikhtiar langit, kita awali dengan niat dan mindset yang benar dulu agar ada dampaknya, dan dampaknya apa? Allah ridho. Ketika Allah sudah ridho, maka akan muncul yang namanya pertolongan Allah.
akan dikabulkannya doa dan hajat kita dan juga akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ampunan Allah ini sudah hadir gitu ya, maka nanti terkaitnya adalah bagaimana kita itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu dibutuhkan sebuah keistiqomahan dalam menjalankan jalan tadi. Yang kami sampaikan keistiqomahan ini antara 30 sampai dengan 40 hari dan tiga ikhtiar langitnya tidak boleh terputus gitu ya. Ya tadi adalah terkait dengan istighfar dan sholawatnya, kemudian terkait dengan silaturahminya, terkait dengan infaknya. Dan sekali lagi ini untuk laki-laki dan perempuan karena tidak terpengaruh dengan liburnya para ibu-ibu atau mak-mak ya. Maka dibutuhkan sebuah keistiqomahan. Nah, istiqomah itu adalah komitmen dan konsisten, teman-teman. Ya, komitmen dan konsisten ajak kalau dalam bahasa Jawanya terus menerus, gitu ya, dan juga penuh kesungguhan. Jadi keistiqomahan itu dibutuhkan kesungguhan dan juga konsistensi, pelan tapi pasti, gitu ya. Maka tadi kemudian ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begini teman-teman ya. Silahkan dicatat ya. Jadi planning atau gambarnya gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Menarik terakhir perlu kami sampaikan bahwasanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Inna ahadakum layak malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiku alaihi fayasbiku alaihi kitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Jadi orang yang senantiasa berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya adalah amalannya ahli surga hingga seolah-olah jarak dirinya dengan surga itu tinggal sehasta saja, akan tetapi di akhir hayatnya beliau melakukan amalan atau amaliyah ahli neraka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya tergelincirlah ia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Jadi sebaliknya, orang yang setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan ahli neraka hingga seolah-olah jarak dirinya dengan neraka itu tinggal sehasta saja, maka ketika di akhir hayatnya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian memohon ampun kepada Allah dan melakukan amalan-amalan ahli surga atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah dia ke dalam surga. Nah, kawan-kawan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergelincir kepada ahli nar
dan akhir hayat kita senantiasa berbuat kebaikan dan mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Dan itulah nanti yang mengantarkan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang selama ini kita lakukan, maka kita gunakan bagaimana agar kita itu senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagaimana agar kita itu berada dalam sebuah komunitas yang baik, berada dalam sebuah komunitas yang positif, yang saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, yang saling mengingatkan tentang kebaikan, saling mengingatkan tentang ibadah, dan juga saling mengingatkan agar kita tidak tergelincir kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah nanti kita semuanya akan bersama-sama kelak masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi kita terkait dengan 7 ikhtiar langit, dan sekaligus ini akan menjadi pengantar bagi teman-teman yang menjalankan program challenge Manut Quran, sehingga teman-teman nanti punya gambaran terkait dengan ibadah-ibadah apa yang nanti akan dikerjakan ketika menjalankan challenge Manut Quran, ya. Baik, terima kasih kawan-kawan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan rehat selama 3 menit, ya, karena tadi Ustadz Guswi pamit gitu ya. Nanti kita akan lanjut dengan sharing lagi dan juga diskusi bersama dengan saya. Izin kita rehat dulu teman-teman Bapak Ibu semuanya selama 3 menit. Nanti kita akan sambung setelah 3 menit untuk sharing dan diskusi. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjut lagi gitu ya. Ada sesi kedua, yaitu adalah terkait dengan sharing dan juga diskusi. Kurang lebih masih ada waktu 20 menit ke depan. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya secara langsung, gitu ya, bisa raise hand, ataupun yang ingin bertanya ataupun sharing secara tulisan bisa lewat chat, ya. Nanti kita akan bacakan. Ya,
silahkan Bapak Ibu kawan-kawan yang ingin diskusi, sharing, berbagi cerita ataupun bertanya secara langsung bisa raise hand. Nanti akan kami persilakan satu persatu. Lalu kemudian untuk teman-teman yang ingin menuliskan bisa lewat kolom chat ya. Ya, baik, silakan Bapak Ibu kawan-kawan ya yang ingin apa namanya secara langsung ataupun sharing ataupun diskusi bisa raise hand ya, bisa raise hand. Nanti kami atur ya. Silakan yang mau raise hand. Ini ada Pak Firman yang buka mic ya. Silakan Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firman, monggo. Ya, Pak Ustadz, apakah mindset apa niat itu emang eh, ada dari sebelumnya, ada pada diri kita, maksudnya dari bawaan lahir mungkin. Soalnya begini, saya itu sama adik saya itu walaupun satu kandung, cuman kalau adik saya itu sepertinya mindsetnya itu udah kelihatan gitu. Apa mungkin itu dibangun secara mungkin dibangun, apa mungkin memang udah ada dari mungkin dari apa dari watak apa gimana ya gitu. Soalnya kalau untuk saya pribadi mindset itu udah saya bikin, udah saya bentuk, saya itu mindsetnya udah saya rubah, harus rubah gitu kan. Terus niatnya juga harus saya itu harus jadi orang besar seperti itu. Cuman di suatu apa di waktu lain kadang mindset itu ngedon lagi gitu Pak Ustadz. Jadi mindsetnya itu udah tadinya udah saya bentuk, udah matang-matang mindset saya harus jadi orang gede misalnya seperti itu. Saya itu harus bisa harus berjiwa besar, harus bisa apa menolong, membantu dan keinginan yang besar begitu kan. Nah, tapi di kadang di suatu waktu ketika kita ngedon mindsetnya jadi hilang. Nah, itu yang saya tanyakan kenapa berbeda dengan seperti adik kandung saya itu mindsetnya itu udah kayak yang nggak dibikin. Jadi kalau itu keinginannya itu terus gitu, terus kayak nggak ada ngedonnya gitu. Jadi berniat dan mindsetnya itu udah eh, matang terus gitu, Pak Ustadz. Kenapa kalau kalau saya itu kadang berubah-ubah gitu. Maksudnya cara memantapkan dan agar bisa mindsetnya itu nggak rubah itu seperti gimana gitu Pak Ustadz. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Firman ya. Terkait dengan niat. Niat itu kan muncul dari dalam hati kita, dari keinginan kita. Misalnya ketika teman-teman mau makan, ya niatnya kan makan, itu muncul dari dalam hati. Bisa dilisankan, boleh juga tidak. Misalnya, saya mau makan A, saya mau minum A, kan begitu. Bisa dilisankan, bisa juga tidak. Bagaimana juga kita ibadah. Teman-teman mau sholat, ya niat mau sholat ya di dalam hati. Saya mau sholat. Apa salah satu contohnya? Apa namanya bentuk kita itu keseriusan kita bahwa kita niat mau sholat. Ambil air wudhu. Ambil air wudhu itu kan bentuk keseriusan, kesungguhan kita bahwasanya kita itu punya niat untuk sholat, mau ngerjakan sholat kan gitu. Maka ketika di atas sajadah kita sudah apa namanya menghadap arah kiblat kita mau sholat,
Nah, di dalam hati mantepin lagi bahwasanya kita mau sholat apa gitu ya. Dan itu muncul dari keinginan kita dari dalam hati kita. Nah, nanti ada kaitannya dengan mindset juga dengan niat ini. Karena ada orang-orang yang berniat saja tidak berani gitu ya. Berniat saja tidak berani. Niat ingin ngebantu orang itu nggak berani. Kenapa? Ngelihat keadaan dirinya. Jangankan ngebantu orang lain, ngebantu diri sendiri aja nggak bisa. Jangankan sedekah untuk orang lain, sedekah untuk diri sendiri aja nggak bisa misalnya. Itu kaitannya dengan mindset juga nantinya. Ya, ada juga orang-orang yang tidak berani berniat untuk umroh ataupun haji. Kenapa? Karena ngelihat kondisinya, wah nggak mungkin nih saya bisa haji, nggak mungkin nih saya bisa umroh. Sehingga niat pun nggak berani gitu ya. Padahal ketika kita belajar terkait dengan niat, niat itu gratis dan bisa disampaikan oleh siapapun selama niatnya baik dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu tidak ada yang salah. Apapun latar belakang kita dan apapun kondisi kita saat saat itu. Lalu yang kedua terkait dengan mindset. Mindset itu adalah pola pikir. Bagaimana cara kita itu berpikir, bagaimana cara kita itu menyikapi sesuatu persoalan. Itu namanya mindset. Jadi kita bagaimana ketika kondisi dingin, ya kita itu bisa pakai jaket, tindakannya akan muncul. Kenapa? Karena ada yang memang sudah diolah di sini. Kalau dingin pakai jaket, pakai selimut, ya kan. Kalau panas ya pakai pakaian yang tipis, minum es dan sebagainya. Itu sudah ada terprogram di sini. Nah, yang menariknya, mindset ini luar biasa, mempengaruhi, kalau orang-orang bisnis bilang mempengaruhi kesuksesan. Itu dari mindset, dari pola pikir. Kenapa? Karena pola pikir atau mindset ini yang akan mempengaruhi lisan kita. Seseorang sering berbicara, itu terkait dengan apa yang ada di sini. Ya. Kalau orang sering ngomongin kotor-kotor, sering ngucap binatang-binatang, itu karena apa yang ada di sini gitu ya. Ketika saya waktu masih SMP gitu ya, ngerasa jagoan gitu ya, semua binatang keluar tuh dari mulut saya. Jadi apa yang ada di sini tuh lewat lisan tuh bisa bisa kelihatan. Orang ini kayak gimana tuh bisa kelihatan. Dan nanti juga akan mengaruhi tentang tingkah lakunya. Ya, tingkah lakunya. Orang yang bersikap positif dengan orang yang negatif itu berbeda, ya, berbeda. Dan semua berawal dari sini. Dan itulah nanti yang akan menjadikan karakter seseorang. Semua dibangun dari sini, mulai berpengaruh ke lisan, ke tingkah laku, dan ketika itu dilakukan secara terus-menerus, itulah yang nanti menjadi sebuah karakter. Jadi dari kebiasaan itu. Maka dari mana pengaruh awalnya? Dari sini. Berarti kalau ucapan kita salah, ucapan kita sering negatif, perilaku kita sering negatif, itu dari sini ya berarti. Nah dari sini ya apa yang harus dibenerin? Berarti apa yang masuk ke sini, masuk ke dalam otak kita, itu harus dibenerin dulu. Jadi kalau proyektor itu, apa yang mau ditampilkan di layar LCD, itu terkait dengan gambar yang ada di laptop. Makanya harus dibenerin laptopnya, gambarnya. Jadi gambar yang benar gitu kan, biar nanti yang muncul juga yang benar-benar kan gitu. Mulai dari situ. Dan inilah yang nanti tadi kami sampaikan, ini terpengaruh dari apa sih? Terpengaruh dari satu apa yang sering kita lihat, terpengaruh dari apa yang sering kita dengar, terpengaruh dari apa yang sering kita baca, terpengaruh dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaulnya sama orang-orang penakut, jadi kita jadi takut. Kalau kita gaulnya sama orang-orang pemberani, kita jadi pemberani gitu ya.
Barangkali kita pernah mendengar teman-teman ya cerita anak elang yang diasuh oleh anak ayam. Apa yang terjadi? Ya tingkah lakunya seperti ayam gitu ya. Padahal dia itu ketika mengetahui dasarnya, ya, dia adalah seorang apa dia seekor elang, ya, dia terbang, penguasa langit gitu ya. Dia jadi gagah, tidak lagi seperti ayam. Kan gitu. Maka sekali lagi ini terkait dengan kita bergaul dengan siapa, terkait dengan buku apa yang kita baca, tontonan apa yang kita lihat, berita apa yang kita dengar, itu berpengaruh terhadap mindset kita. Jadi Teko itu, teman-teman, kalau saya gambarkan mindset itu seperti Teko, Teko itu akan mengeluarkan apa yang kita isi dalam Teko. Kalau Teko kita isi susu, keluar susu. Teko kita isi teh, keluar teh. Teko kita isi air comberan, keluar air comberan. Maka sekali lagi yang harus diperbaiki adalah dari sini ya Pak Firman ya. Dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Barangkali teman-teman juga kalau melihat sering berita yang sering membuat miris, seorang anak kecil tapi sudah bicaranya luar biasa, perkataannya arah negatif semua, itu adalah karena pergaulan dia setiap harinya. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, itu akan berpengaruh. Maka tidak salah ketika game, anak-anak yang main game berlebihan itu berpengaruh terhadap perilakunya. Ketika game berhenti, bisa jadi gila, jadi idiot, bahkan sampai juga ada yang meninggal dunia. Ya, itu Pak Firman ya. Sehingga sekali lagi ya kembali ke apa yang masuk dalam otak kita yang nantinya menjadi mindset. Insya Allah demikian Pak Firman. Mudah-mudahan jabaran ini bisa dipahami ya. Banyak Pak Ustadz. Oke, baik ya. Baik, barangkali ada yang lain lagi yang mau secara langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Pak Yosril ya? Pak Ya, Yosril. betul. Pak Ustadz Udin izin bertanya, Pak. Silakan Pak Yosril. Ya, 7 ikhtiar langit ini bagus, Ustadz ya. Tapi saya ini belum bisa istiqomah gitu. Saya udah coba berusaha, kadang-kadang godaannya jadi malas, kadang-kadang lewat 1 hari gitu kan. Jadi itu gimana caranya biar bisa istiqomah, Ustadz? Caranya apa langkah-langkahnya Ustadz biar bisa istiqomah dan bisa Ya, konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosril. Jangankan di era kita, di era para sahabat saja, ketika sedang bersama dengan Rasulullah, semangat ibadahnya menggebu-gebu gitu ya. Tapi ketika sedang sendirian di rumah, pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya, jadi down lagi. Yang tadinya semangat, wah ini jadi apa namanya? Jadi down untuk ibadah dan seterusnya. Ini juga terjadi di eranya sahabat, apalagi kita. Ya. Maka kuncinya apa sebenarnya agar kita semuanya ini bisa istiqomah? Kuncinya adalah kita itu harus bisa berjamaah, bisa bersama-sama dalam menjalankan ibadah. Tadi kami sampaikan bahwasanya ketika kita bisa bersama-sama dalam sebuah komunitas, ya kita akan ada yang saling mengingatkan, ada yang kemudian memberikan motivasi antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa juga belajar antara satu dengan yang lainnya. Nah, kami sebenarnya sudah menyiapkan Pak Yosril ya satu program yang namanya adalah 30 hari challenge manut Quran. Jadi teman-teman yang merasa apa namanya ada beban atau merasa susah untuk menjalankan cara istiqomah, nanti kami akan pandu, kita akan bimbing secara bersama-sama dalam sebuah kelas, dan itu kita batasi satu kelasnya hanya 20 orang saja, yang dimana nanti teman-teman sama-sama untuk mengingatkan, sama-sama untuk menjalankan ikhtiar langit dan juga amalan-amalan yang lainnya, yang di situ kemudian ada evaluasinya setiap
hari. Sehingga ketika teman-teman, oh ibadahnya ada yang kurang nih, ibadahnya ada yang kenduk nih, nah situ nanti saling diingatkan. Insya Allah demikian Pak Yusril ya, artinya jangan sendirian gitu ya. Kita harus bisa bersama-sama berjamaah dan Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah masuk di grup Manut Quran. Ini adalah bagian dari jamaah yang kemudian perlu untuk senantiasa ditingkatkan. Insya Allah demikian Pak Yusril, mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya Ustaz, kapan kira-kira kita offline gitu ada silaturahmi bersama gitu. Hmm. Jadi biar lebih Ya, semangat lagi kita. oke, betul ya. Kalau di 2 bulan yang lalu ya, kita ada di Bekasi, Pak Yusril. Jadi di Bekasi itu kita ada satu markas yang teman-teman setiap Sabtu, kalau setiap Sabtu teman-teman ada kegiatan ngaji bareng di sana. Ya, ini teman-teman untuk wilayah Bekasi, nanti bisa datang ke markas Bekasi untuk ngaji bareng di sana. Dan untuk ketemu dengan kami, biasanya ada event 2 bulanan gitu ya. Bulan Oktober kemarin kami sudah ke Bekasi. Insya Allah nanti kita agendakan lagi di Januari untuk kita ada event di Bekasi secara offline. Insya Allah demikian. Pak Yusri posisi ada di mana ini? Saya posisi di Bogor. Di Bogor ya. Oke oke Iya oke dekat ya. Bogor. Masih dekat Insya Allah yang masih terjangkau. Ya, Insya Allah nanti bisa chat-chatan lagi. Kita akan bikin untuk di Januari Insya Allah Pak Yusril ya. Iya, siap. Makasih Ustaz. Ya, oke baik sama-sama. Ya, satu lagi barangkali yang mau secara langsung, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bu Ais. Silakan Bu Ais. Pak Ustadz, mungkin ini saya mau sharing sama ada satu pertanyaan gitu ya. Mungkin sharing dulu. Oke, silakan. Eh, alham- Monggo. ya, Alhamdulillah saya selama bergabung di Menutur Quran begitu banyak apa pengalaman terus mujizat atau bonus-bonus gitu ya Pak Ustadz. Nah, saya tadi seperti Pak Firman ya dengan mindset-mindset kayak gitu. Nah, dulu Pak Ustadz saya sebelum gabung eh, bahkan saya sebelum menikah mungkin ya dulu itu saya pingin punya usaha dan saya pingin eh, bareng sama keluarga gitu ya. Cuman ya dulu itu mungkin karena nggak tahu ilmunya atau apa kan saya pernah kerja terusan sempat buka usaha terusan saya juga nggak gimana gitu ya sempat saya kan habis-habisan kena tipu ya Pak Ustadz. Sehingga saya sampai kemarin saya udah melunasi dengan jumlah yang begitu besar sampai saya itu dengan apa penghasilan dan harta-harta yang saya ada yang penting saya itu pingin benar-benar beres amanah gitu ya. Nah, setelah ikut di Manut Quran, saya semakin yakin bahwa yang dilakukan dan yang saya kerjakan ini eh, benar-benar ada ininya ada keterangannya gitu ya menurut Al-Quran. Dan subhanallah saya begitu hmm, apa gak nyangka gitu ya sehingga saya bisa membereskan amanah-amanah saya dan alhamdulillah saya selalu ingat kata Pak Ustadz jangan mengcancel doa karena doa itu Allah akan mengijabah sesuai dengan eh, waktunya ya Pak Ustadz mungkin kesiapannya mungkin ya. Nah, saya selalu ingat dengan bahasa itu dan sekarang saya eh, terlaksana gitu ya Pak Ustadz untuk itu. Makanya saya selalu ingat Pak Firman ya, saya selalu berdoa apa yang saya doakan dulu terus setelah ikut manut Quran itu benar-benar yakin dan saya jalani dengan apa challenge apalagi ikut challenge gitu ya. Kenapa dengan ikut challenge itu benar-benar kita itu dibimbing gitu ya, benar-benar dibimbing
Sehingga yang namanya manusia pasti ada naik turunnya gitu ya. Tapi kalau dengan ada challenge-nya itu, saya merasa eh, lebih yakin lagi gitu karena terus dibimbing dan dikasih ilmu, doa, terusan kita bareng-bareng berdoa gitu ya kayak itu. Makanya saya merasakan semuanya itu Pak Ustadz ya, jangan mengcancel doa gitu. Dan saya lebih yakin sekarang gitu ya, apalagi saya baru membereskan semua amanah itu. Saya berusaha untuk tidak meminjam Pak Ustadz. Saya benar-benar dari hasil dan subhanallah di luar itu saya penghasilan atau rezeki mengalir gitu ya Pak Ustadz, sehingga saya eh, bisa membereskan amanah-amanah, saya bisa menyekolahkan anak-anak, yang satu kuliah, yang satu SMA, dan saya juga merasa tidak was-was Pak Ustadz sekarang ya, misalkan aduh ini anak mau apa gimana gitu ya. Kalau dulu itu anak ini gimana ini terus ya banyak lah gitu ya, seperti yang dibilangkan kayak Pak Ustadz, kebingungan, ke apa kayak eh, kecemasan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya. Makanya yang belum pernah ikut challenge, eh, kata saya ikut gitu ya, karena itu bimbingannya terus gitu, jadi terus diingatkan gitu ya, terus diingatkan gitu. Subhanallah, saya selama beberapa kali ikut challenge selalu ada penyelesaian yang begitu dahsyat, sehingga saya alhamdulillah sekarang buka usaha Pak Ustadz bisa bareng-bareng sama keluarga. Bahkan sekarang di rumah ini banyak orang yang lagi kan ada orderan berapa ribu gitu ya. Mau di toko, mau di rumah sekarang orderan banyak orang, saudara-saudara saya Pak Ustadz. Ada Wah, anak yatim piatu, ada janda-janda. Itu yang saya inginkan Pak Ustadz ya, selama itu teh saya pingin ngebantu nih orang-orang ini. Subhanallah, kayak yang ketarik itu Pak Ustadz, sekarang saya ada keluarga saya, kakak ipar, saudara, terus anak yatim piatu, janda gitu. Subhanallah, itu itu doa saya dulu gitu. Pas setelah ini, subhanallah gitu saya terlaksana gitu ya. Mudah-mudahan saya juga minta doanya, saya bisa saya niat sekarang, saya lebih yakin ya Allah, saya harus kaya karena apa? Saya harus banyak membahagiakan banyak orang gitu. Saya ingin membantu mereka-mereka. Saya ingin orang Islam itu jangan sebagai orang peminta-minta, tapi dia harus benar-benar dari hasil usaha, atau mau apa usaha atau kerja gitu ya, kerja ya seperti itu gitu ya Pak Ustadz. Pokoknya saya saranin ikut challenge, yang belum ikut challenge rasakan gimana gitu setelah ikut challenge gitu ya. Terusan Pak Ustadz, saya mau nanya, itu sharingnya mungkin ya. Saya mau nanya Pak Ustadz, istihoroh. Iya Pak Ustadz, saya juga mau sharing ya. Saya kalau dilihat dari harta, dulu saya punya rumah dua, harta atau apa yang lainnya ya gitu. Saya Pak Ustadz, karena saya ingin melunaskan amanah, saya semua lepas Pak Ustadz. Karena gini, utang saya itu miliaran ya, sedangkan kalau dihitung harta saya nggak tahu nyampe 200 juta atau enggak gitu ya. Itu di luar dugaan ya Pak Ustadz gitu. Dan saya benar-benar tidak mau meminjam, saya cut. Pokoknya saya dan subhanallah ada aja gitu rizkinya Pak Ustadz untuk membayar, padahal itu per bulan saya harus membayar puluhan juta gitu ya. Nah, subhanallah lah, itu mungkin ya sharing-sharing saya dengan ikut di Manuturan itu, benar-benar keyakinan saya itu ya Allah, saya yakin, dan rasa cemas saya udah mulai gitu ya, yakin aja sama Allah. Dan saya mau nanya, pertanyaannya ini Pak Ustadz, kan kalau hajat itu keinginan ya gitu. Apa kita doa hajat. Nah, kalau istihoroh Pak Ustadz itu teh, itu harus gimana ya cara cara yang benar gitu melaksanakannya gitu. Mungkin itu Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sharingnya Bu Esyadibah ya, Insya Allah. Dari awal gitu ya, perjalanannya mengenal manut Quran dan kemudian menjalankan, mengikuti
apa namanya setiap event, setiap program di Manut Quran dan alhamdulillah sekarang semua amanahnya sudah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dulu lebih dari 1 miliar ya. Nah, yang pertanyaannya terkait dengan istikharah ya. Jadi gini, istikharah itu terkait dengan kebimbangan kita, kebimbangan teman-teman dalam menentukan sebuah pilihan. Berarti pilihannya lebih dari satu, gitu ya. Kalau kalau pilihannya cuma satu ya tidak perlu istikharah. Ya. Jadi ketika pilihannya lebih dari satu, yang biasa kalau dulu cukup ramai itu terkait dengan jodoh misalnya, ya. Jadi buat anak cewek yang datang ngelamar kok 2 orang nih, sama-sama baik, sama-sama cocok, sama-sama seret gitu ya, dan bimbang mau pilih si A atau si B nih ya gitu. Nah, itu yang kemudian membuat ragu, bingung. Maka di situ kemudian kita sholat istikharah, minta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi terkait dengan jodoh misalnya nanti mana nih yang mau disetujui ketika datang melamar gitu ya. Atau dalam pilihan hal pekerjaan misalnya, ada dulu eh, kawan jauh gitu ya, itu dalam satu waktu diterima di 4 perusahaan yang berbeda, ya, di 4 perusahaan yang berbeda dengan gaji yang luar biasa, puluhan juta gaji per bulannya. Nah, itu juga bingung. Nah, akhirnya sholat istikharah. Nah, bagaimana cara sholatnya? Ya, cara sholatnya seperti sholat sunnah lainnya, 2 rakaat, dikerjakan sebelum kita tidur. Ya, sebelum kita tidur, kita minta kepada Allah petunjuk agar diberikan petunjuk nanti saat kita tidur. Nah, yang nanti hadir dalam mimpi, itulah insya Allah nanti yang jadi jawaban. Dan nanti bisa jadi tidak hanya sekali ya, tapi bisa 2 kali, bisa 3 kali, beberapa waktu agar membuat kita itu yakin ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya. Ini kan juga tidak langsung apa nih? Tidak langsung kemudian segera dilakukan ya, tapi dia butuh istikharah dulu, butuh diyakinkan bahwa ini betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu ataupun bukan karena bisikan setan. Jadi itu Bu Ais ya terkait dengan 2 pilihan atau yang lebih yang ngebuat Bu Ais bimbang mau pilih mana, gitu ya. Seperti itu Bu Ais, mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Ustadz itu kalau doanya apa seperti biasa sholat sunat biasa aja. Cuman Ya, niatnya aja istikharah kayak gitu ya. ya betul. Disampaikan bahwa saya sedang minta petunjuk sama Allah terkait dengan pilihan yang sedang mau kita pilih. Seperti itu. Ya kebetulan saya ini Pak Ustadz apa pingin ganti nama gitu, nama toko gitu ya. Kan tadinya saya kerjasama, nah nanti ini saya agak bingung gimana ya gitu untuk ganti nama. Saya minta doanya ya Pak Ustadz untuk semua. Makasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti mudah-mudahan dipilihkan nama yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Bu Ais ya. Rasa cukup teman-teman yang secara langsung ya. Sudah 21.40. Ini karena tadi ada teman-teman yang sudah lewat chat, kita akan bacakan dari Bapak Agus Triwibowo. Ustadz saya mau tanya, untuk silaturahmi tiap hari itu dengan orang tua. Sementara saya posisi jauh dengan orang tua itu bagaimana?
Ya, betul sekali. Dengan cara kita telepon ataupun WA, ya, tanyakan aja kabarnya seperti apa, ya, silaturahmi. Kemudian Bu Sapariah di Batam. Istighfar dan sholawat harus 1.000 sehari kah, Ustaz? Bagaimana kalau kurang dari 1.000? Ya, sebenarnya kalau ditanya bagaimana kalau kurang dari 1.000, boleh nggak? Boleh saja gitu ya. Karena ini bukan ukuran yang baku harus 1.000 ya. Maka kami sampaikan ketika mau ngejalanin manut Quran, bukan 1.000, tetapi minimal 1.000 gitu ya. Minimal 1.000. Artinya ketika minimal 1.000 teman bisa 1.001 atau 1.000 pas, 1.002 atau 999 gitu ya. Itu nanti menjadi ukuran masing-masing. Karena sekali lagi ini nanti kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman belum sanggup 1.000 ya dimulai dari 500 dulu atau dimulai dari 100 dulu per hari atau 70 gitu ya. Seperti itu. Sedekah subuh batasnya sampai matahari terbit ya, Pak Ustadz? Iya betul, kalau kita berbicara tentang infak subuh, batasannya adalah saat matahari terbit. Maka di Manut Quran itu tulisannya tidak hanya sekedar infak subuh ya, tetapi bisa juga sedekah pagi. Artinya apa? Artinya teman-teman yang ketika di waktu subuh belum sempat untuk melakukan infak, bisa dilakukan di pagi hari saat ingat. Misalnya ingatnya baru jam 6, ya sudah infak jam 6. Karena aktivitas lupa dan ingat baru jam 7, ya sudah infak jam 7. Maka kita sebut infak pagi atau sedekah pagi ya. Meskipun tidak masuk dalam kategori infak subuh, tapi tidak apa-apa karena masih dalam kondisi pagi. Kemudian dari Ibu Ahadiah Nur ya, Pak Ustadz untuk silaturahmi dengan orang tua apakah harus setiap hari? Jika orang tua, oh tadi sudah kejawab ya Bu Ahadiah Nur. Bisa telepon. Oke, ya Alhamdulillah sudah selesai ya yang pertanyaan sudah kita jawab semua teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah yang sudah mengikuti sampai dengan waktu sekarang ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan dalam menjalankan ikhtiar langit, dimudahkan dalam beraktivitas, mendatangkan rezeki, menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dimanfaatkan untuk kebaikan banyak orang. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terakhir sebelum kami tutup, kami informasikan bahwasanya besok hari Jumat kami sudah mulai masukkan untuk para peserta challenge ke kelasnya masing-masing. Maka silahkan masih ada waktu beberapa jam ke depan nanti bisa menghubungi admin untuk mendaftar program challenge Manut Quran ya. Insyaallah demikian Bapak Ibu kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dan juga limpahan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Agar kita semuanya sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sakinah mawadah warahmah. Amin amin rabbal alamin. Mari kita tutup kajian online manuturan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami tim Manut Quran dan juga pemateri, apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kekhilafan dalam penyampaian mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.